Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang apa itu ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan ya. Yuk kita langsung saja. Skewness atau kemiringan. Nah, kemiringan adalah ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri distribusi data. Pola dari kemiringan distribusi data dapat diperoleh dengan cara menghaluskan poligon frekuensi dari kelompok data. Jadi kalau teman-teman mempunyai grafik poligon frekuensi, tinggal dihaluskan. Nah, nanti teman-teman akan melihat apakah itu simetris atau miring ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di instansi-instansi, lembaga atau organisasi dan perusahaan seringkali kita jumpai penggambaran kurva dengan ukuran tertentu untuk melihat hasil atau perkembangan yang telah dicapai selama periode tertentu. Hasil penggambaran kurva tentunya tidak semua simetri ya. Kurva itu bisa miring ke kanan atau ke kiri. Nah, kemiringan tadi yang disebut dengan koefisien skewness. Nah, kemudian ada 3 bentuk ya di kemiringan ini. Yang pertama kita sebut dengan kurva normal atau simetri. Jika dia mempunyai harga atau nilai min itu sama dengan modus, sama dengan median atau di tempat yang sama ya. Kemudian miring ke kiri atau kemiringan positif. Nah, dan rata-rata itu lebih besar daripada median dan lebih besar dari modus, serta koefisien skewnessnya itu positif. Dan yang terakhir itu adalah kurva miring ke kanan. Nah, itu juga disebut dengan koefisien skewness negatif. Jadi teman-teman secara langsung saja kita kalau melihat grafik, oh miring ke kanan atau ke kiri sudah ketahuan ya, miring ke kanan ataupun ke kiri. Nah, di sini terdapat 3 ukuran kemencengan atau kemiringan yang umum digunakan ya. Kadang-kadang kemiringan ini disebut juga kemencengan ya, teman-teman. Yang dilihat seberapa jauh rata-rata hitung berbeda dari modus, atau seberapa jauh rata-rata hitung itu berbeda dari median. Semakin jauh rata-rata berbeda dari modus atau berbeda dari median, maka semakin miring distribusi tersebut. Nah, ukuran kemiringan yang biasa dipakai itu adalah yang pertama ukuran kemiringan Pearson tipe 1, yang kedua ukuran kemiringan Pearson tipe 2, yang ketiga itu adalah ukuran kemiringan kuartil ya. Terus sedikit ya kita bahas ya di luar ini. Apa sih kegunaan dari ukuran kemiringan atau ukuran kemencengan ini, teman-teman? Jadi kalau kita berikan contoh, misalkan, diberikan contoh bagaimana kita mengetahui rata-rata upah pegawai itu mengalami kenaikan antar waktu. Nah, tetapi distribusi upah pegawai tersebut menurut upah mengalami perubahan dari negatif ke positif. Jadi dilihat dari rata-rata upah memang telah mengalami kenaikan. Jadi kita lihat grafiknya. Tetapi perubahan bentuk distribusi tersebut bisa juga memberikan gambaran bahwa jumlah pegawai mempunyai upah lebih kecil daripada rata-rata hitung telah bertambah banyak. Jadi teman-teman bisa melihat apakah contohnya rata-rata upah buruh itu mengalami atau pegawai mengalami kenaikan ataupun pengurangan. Itu bisa dilihat dari sananya ya, teman-teman. Yuk kita bahas ukuran kemiringan tipe Pearson tipe 1, tipe 2 dan kuartil. Apa saja sih rumusnya? Yang pertama, rumus dari ukuran kemiringan Pearson tipe 1. Nah, itu saya sebut saja macam-macam ya. Ada beberapa buku yang menggunakan alfa 3, alfa 1, ada juga yang menggunakan SK 1. Jadi saya menggunakan SK1 saja ya.
SK1 sama dengan rata-rata hitung kita kurangi modus kita bagi dengan standar deviasi. Nah, ukuran ini berdasarkan rata-rata hitung modus ya, dan akan bernilai 0 bila distribusi merupakan distribusi simetris karena rata-rata hitung modus pada distribusi simetris. Kemudian ukuran kemiringan persen tipe 2. Nah, rumus ukuran kemiringan persen tipe 2 itu adalah SK2 ya, sama dengan 3 kita kalikan rata-rata hitung dikurang median kita bagi dengan standar deviasinya. Kemudian untuk kemiringan atau kuartil, nah di sini teman-teman harus mencari kuartil 1, 2 dan 3-nya dulu ya. Jadi sama dengan SK3 sama dengan kuartil 3 dikurang 2 kali kuartil 2 ditambah kuartil 1 dibagi kuartil 3 dikurang kuartil 1. Oke, kita ambil contoh ya teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, contoh. Berikut ini adalah nilai ujian statistik pada semester 2 tahun 1997. Udah lama ya. Nah, tentukan nilai SK dan ujilah arah kemiringannya gunakan ketiga rumus tersebut. Ini soal saya ambil dari bukunya Bapak Muhammad Iqbal Hasan, terbitan tahun 2016. Bukunya warna oranye ya, kalau teman-teman mau beli ataupun mau pinjam di perpustakaan. Oke, di sini berikut diketahui. Jadi ada nilai ujiannya 31 sampai 40 itu ada 4. Kemudian 41 sampai 50 itu ada 3. 51 sampai 60 itu ada 5 dan seterusnya. Jadi ada 40 mahasiswa di sini, jumlah mahasiswanya 40. Oke, sekarang kita akan mengerjakan menggunakan rumus persen tipe 1. Yuk kita lihat. Nah, rumus persen tipe 1 yang kita perlukan adalah apa saja ya teman-teman. Di sini yang kita perlukan adalah rata-rata hitung, kemudian modus ya. Yuk kita cari rata-rata hitung dan modusnya dulu. Kemudian langsung kita kerjakan nanti persen tipe 2, rata-rata hitung, kemudian median. Dan yang terakhir kita cari standar deviasinya ya teman-teman. Yuk kita cari rata-rata hitungnya dulu dari soal ini. Oke, mungkin teman-teman masih ingat ya rumus dari rata-rata hitung apa? Oke, X bar itu sama dengan sigma FI kita kalikan MI kita bagi dengan sigma FI. Berarti di sini kita harus cari apa dulu? Kita buat kolom MI ya. Nah, kita buat kolom MI. MI itu apa sih teman-teman? MI itu adalah nilai tengah dari 31 sampai 40 ya. Kita bisa gambarkan ya. Misalkan saya ulang saja kali aja teman-teman lupa. Misalkan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi di mana ini tengah-tengahnya? Jadi kita hitung 1 2 3 4 5. Di sini 5 ya. 1 2 3 4 5. Oh, berarti tengah-tengahnya itu di sini ya teman-teman. Tengah-tengahnya antara 35 dan 36 itu ada apa? 35,5. Berarti MI di sini bisa kita tulis 35,5. Atau cara lain bisa juga 31 ditambah 40 kita bagi dengan 2. Itu hasilnya berapa? 35,5. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana aja. Bisa mengurutkan satu-satu atau 31 yang di awal tadi, kemudian ditambahkan 40 batas atasnya, kemudian kita bagi 2. Nah, dapatlah 35,5. Saya hapus ya teman-teman, ini nanti kita perlukan untuk kolom lebih lagi.
Ya. Nah, di sini kita perlukan, saya gunakan pena hitam saja. MI kita sudah tahu di sini 35,5. Berarti di bawahnya 41 ditambah 50 kita bagi 2, 45,5. Nah, sudah dapat ya polanya, 55,5, 65,5, berapa? 75,5, 85,5, 95,5. Oke, FI sudah, MI sudah, tinggal kita buat satu kolom lagi untuk mengalihkan FI dikali MI. Nah, FI di sini kita kalikan MI di sini, kita kalikan ya. Nah, tinggal kita kalikan. Jadi misalkan 4 kita kalikan 35,5. Berapa? 4 kalikan 35,5 ke 142. 3 kali 45,5 berapa? 136,5, dan seterusnya ya. 277,5, 524, 11 kali 75, 830,5, kemudian 598,5, dan 2 kali 95, 191 ya teman-teman. Nah, oke, sudah dapat FI dikali MI. Tinggal kita jumlahkan. Yang mana? 142 ditambah 136,5 ditambah 277 tambah 524 dan seterusnya ke bawah, dan hasil akhirnya 2700. Oke, sudah dapat ya. FI dikali MI nya sudah dapat, kemudian FI nya sudah dapat, sigma FI nya 40. Yuk sekarang kita cari jawabannya. Sama dengan 2700 kita bagi dengan 40 sama dengan berapa? 67,5. Nah, ini dapat ya teman-teman untuk rata-ratanya. Oke, sekarang kita lihat kita perlukan apa lagi tadi. Maaf, kita tadi memerlukan nilai median untuk rumus persen tipe 1. Rumus median mungkin teman-teman masih ingat ya. Yuk saya tuliskan saja. Median sama dengan X II kita tambahkan dengan N per 2 dikurang F KII. Nah, saya gunakan ini biasanya, F KII per FI kita kalikan dengan P. P ini panjang interval. Ini saya hapus dulu, kurang besar ya. Oke, XII itu adalah batas bawah kelas median. Kita cari kelas median, tengah-tengahnya di mana sih? Udah, 4 kita tambah 3. Berarti ini kan ada 40, berarti nilai 20 itu di mana maksudnya? 4 tambah 3 7, 7 tambah 5 13, 13 tambah 8. Nah, 21 berarti berada di, coba saya stabilo saja ya. Berarti ada di sini teman-teman, ada di sini nilai mediannya. Berarti batas bawahnya sama dengan 61, kita kurangi dengan 0,5, berarti 60,5 kita tambah dengan N nya sudah tahu ya teman-teman, 40 kita bagi dengan 2, kita kurang dengan FKII, frekuensi kumulatif di atas nilai median. Kita tambahkan saja ya, 40
4 tambah 3 7 tambah 5 12 ya. 12 per, kemudian nilai FI nya berapa di kelas median? Oh, di sini nilai FI nya 8. Kemudian kita bagi dengan panjang kelas interval. Kita hitung 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 10 ya, 10 langkah ya. Dikalikan 10 sama dengan 40. Ini yang di dalam kurung dulu ya. 40 kita bagi 2, 20 kurang 12, 8 bagi 8 1 ya, 1 kali 10 ya 10. Oh, berarti tinggal 60 tambah 10 70,5. Oke teman-teman, dapat ya nilai mediannya, nggak lama. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mencari kalau ingin menggunakan rumus Pearson tipe 2 ya, tinggal kita cari modus. Kalau kita pengen satu aja udah cukup median aja. Yuk kita cari nilai modusnya sekalian aja ya teman-teman. Nilai modus biasanya saya menggunakan rumus sama dengan AB kita tambahkan dengan B1 per B1 tambah B2, kita kalikan dengan panjang interval. Ingat, B itu adalah batas bawah kelas modus. Jadi di sini kelas modusnya misalkan kita warna hijau ya. Nah, di sini kan nilai terbanyak itu 11, berarti 71 kita kurangi dengan 0,5. Berarti berapa? 70,5. Kita tambahkan dengan B1-nya apa? B1-nya adalah ini teman-teman bisa akses video sebelumnya ya. Ini saya langsung saja. B1 adalah frekuensi kelas modus kita kurangi kelas sebelumnya. Berarti di sini 11 kita kurangi dengan 8 berapa? 11 kurang 8 3 ya. Kita bagi dengan 3, tetap kita tambah B2 apa? Jadi B2 frekuensi kelas modus kita kurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya. Di situ ada 11 kurang 7 berapa? 4. Kita kalikan dengan panjang intervalnya 10. Jadi 70,5 tambah 3 per 7 kali 10. Jadi 0 ya, langsung saja ya teman-teman, 74,78. 74,78. Nah, dapat sudah nilai modusnya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai standar deviasinya. Oke, kita akan mencari maaf, bukan standar deviasi, simpangan bakunya ya teman-teman. Kan dibagi simpangan baku. Nah, untuk mencari nilai simpangan baku, teman-teman bisa menggunakan rumus. Gampang ya. Di sini rumus simpangan baku itu saya ke atas saja lagi ya. S sama dengan akar sigma FI dikali MI kita kurang X bar pangkat 2 kita bagi dengan N. Nah, ini rumusnya untuk mencari nilai nilai simpangan baku tadi. Maaf, saya mau sebut standar deviasi terus, simpangan baku ya. Nah, untuk mencari nilai ini ya yang harus kita cari apa? Ya, nilai di dalam ini dulu ya. Maaf, ini saya sorot nih. Di dalam nilai, nah MI dikali X bar. Kemudian kita kuadratkan nanti. Oke, yuk kita tambahkan kolom saja ya teman-teman. Nah, di
sini, oh maaf, ini cox ya. Saya tulis saja di sini. Sini MI ya, dikurang X bar. MI-nya kita sudah tahu, MI-nya itu 35,5. Saya pakai warna biru saja. Jadi sini MI-nya kita tahu, MI-nya itu 35,5. 35,5 MI-nya, sedangkan X bar-nya atau rata-ratanya kita sudah tahu di sini, yaitu 67,5. Tinggal kita kurangkan saja ya teman-teman. Yuk kita kerjakan. Kita ganti pen warna hitam dulu. Yuk kerjakan. Jadi di sini 35,5 kita kurangkan 67,5 berapa? Pasti negatif ya. Karena ada negatif 32 ya. Wah, ini gampang aja, 45 jadi negatif 22. Ini berapa? Negatif 12, negatif 2. Kelihatan ya polanya teman-teman. Kemudian 8, 18, kemudian berapa? 28. Kelihatan ya polanya. Jadi 2 kita 95 kita kurangkan 67,5. Nah, kita ketahui hasilnya ini. Nah, sedangkan di sini yang dicarikan pangkat 2. Jadi kita kuadratkan. Semua yang ada di sini kita kuadratkan. Berarti kita buat kolom baru ya teman-teman. Yuk. Jadi yang cox lagi ya. Saya tidak konsisten. Ini kita ganti MI saja. MI. Nah, MI kita kali X bar pangkat 2. Nah, di sini MI juga ya teman-teman. Tinggal kita pangkat 2, kita kuadratkan. Jadi negatif 32 pangkat 2 itu berapa? 1000 berapa? 4000 ya. 4024 kalau nggak salah. 1024. Kemudian berapa? 484. Ini 144 gampang ya. 2 pangkat 2 4, kemudian 8 pangkat 2 64, 18 pangkat 2 324, 28 pangkat 2 784. Oke, dapat ya hasilnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah dapat hasil dari penjumlahan perkalian atau pengkuadratan dari MI dikurang X bar pangkat 2. Sedangkan di sini yang perlu kita cari adalah teman-teman, yang perlu kita cari adalah dikalikan FI lagi. FI-nya yang mana? FI-nya yang ini. Nah, kita kalikan dengan ini lagi, teman-teman. Kita kalikan dengan ini. FI kita kalikan dengan MI dikurang X bar pangkat 2 ya. Saya hapus dulu, sudah kebanyakan tulisan. Nggak usah ya. Kita buat kolom baru lagi. Nah, udah. Berarti 4 kita kalikan 1024. 4000 berapa? 4096 ya. 96. Kemudian 3 kali 484 1452. Kemudian 5 dikali 144 720. Kemudian 32, langsung saja ya. Kemudian 11 kali 64 704. Kemudian 7 kita kalikan 324 2208 2208. Kemudian 2 kalikan 784 1568. Nah, ini kalau salah nanti teman-teman tolong koreksi ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan FI, kita kalikan dengan MI. Oh, ini MI, saya salah tulis terus ya teman-teman. Ini MI ya,
konsisten. Nanti kalau teman-teman menggunakan X boleh juga, XI boleh, MI boleh. Tapi kalau karena sudah menggunakan di awal MI, saya menggunakan MI middle ya. Jadi kita tinggal tambahkan untuk mencari sigmanya 4096, kita tambah 1452 tambah 720 tambah 32 tambah 704 tambah 2028 tambah 1568, itu hasilnya sebentar 10.840. Dapat ya nilai yang di atas ini ya, 10.840 sama dengan, tinggal kita masukkan aja ya, masukkan ke rumus, sama dengan akar dari 10.840 kita bagi dengan berapa? 4, n nya berapa? Jumlah datanya 40 berapa teman-teman? 10.840 kita bagi dengan 40, 271 ya, 271. Akar dari 271 16,46 kalau tidak salah, 16,46. Nah ini saya sambil mengerjakan juga ya teman-teman. Nah jadi kita sudah dapat nilai apa ini, rata-ratanya sudah, nilai mediannya sudah, nilai modusnya sudah, kemudian nilai simpangan bakunya sudah. Nah tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ke-1 dan yang ke-2 ya teman-teman. Nah di sini saya mencari simpangan baku menggunakan cara biasa ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan cara metode angka kasar atau dengan metode coding. Nah macam-macam caranya, benar kok semua, silahkan digunakan ya teman-teman. Kalau yang menurut teman-teman itu mudah, yang mana? Yuk kita, karena sudah mengetahui rumusnya, yuk kita masukkan. Kita tulis dulu ya, nilai X barnya berapa, mediannya berapa, modus berapa, kemudian nilai simpangan bakunya berapa. Kita tulis di sebelah ya. Oke, kita tulis ulang di sini. Nilai diketahui, nilai X barnya itu tadi berapa? X bar sama dengan 667,5, mediannya 70,5, kemudian modusnya 74,78, kemudian simpangan bakunya itu 16,46. Udah diketahui ini, jadi tinggal kita masukkan ke rumus. Yuk kita masukkan ke rumus. Jadi ada version tipe 1 dan tipe 2. Kita gunakan version tipe 1 dulu. Jadi SK1 sama dengan X bar atau rata-rata tadi ya, kita kurangkan dengan nilai modus, kita bagi dengan nilai S. S itu ya udah nilai simpangan bakunya. Yuk kita masukkan aja. Berarti 67,5 kita kurangkan dengan 74,78 kita bagi dengan 16,46 sama dengan berapa teman-teman? Yuk kurangkan 67,5 kita kurangkan dulu dengan 74,78
Jadi itu negatif ya pasti. Kemudian kita langsung aja ya jawabannya ya. Kita bagi dengan 16,46. Jadi negatif, hasilnya negatif 0,44 aja. Kemudian kita gunakan rumus Pearson tipe 2. Ini untuk nilai SK1 dan SK2 itu tidak harus sama ya teman-teman. Kita hanya menguji apakah dia matching ke kanan ataupun matching ke kiri. Jadi SK2 itu sama dengan X bar, kita kurangkan, ini kurang angka 3-nya ya. 3 dikali X bar dikurangi median per S sama dengan 3 kita kalikan dengan 67,5 dikurangi median tadi berapa? 70,5 ya teman-teman, per 16,46. Kita kurangkan dulu, berarti kita kalau mengerjakannya kerjakan yang dalam kurung dulu ya. 67,5 dikurang 70,5 ya pasti 3 ya. Kita kalikan 3 ya, langsung kita kalikan 3, kemudian kita bagi dengan 16,46. Hasilnya adalah ini 0, negatif ya teman, pasti negatif karena negatif kita 0,54. Nah jadi bisa diambil kesimpulan ya teman-teman, oleh karena nilai SK nya negatif, entah itu Pearson tipe 1 ataupun tipe 2, SK nya negatif, yaitu nilainya negatif 0,44 dan atau aja ya, gak usah pakai dan. Kayaknya memaksa kalau dan. Atau negatif 0,54, maka kurva miring atau menceng kemana? Negatif, ke kiri ya, kiri, atau menceng negatif. Oke, sampai di sini teman-teman, kita akhiri dulu video kali ini. Nah, jadi silakan teman-teman kalau ada pertanyaan di komen di bawah. Untuk rumus selanjutnya kita akan menggunakan rumus kuartil ya. Itu saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, saya akhiri dulu. Selamat berjuang teman-teman. Sukses terus statistika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.